Pemirsa, sidang nota keberatan atau eksepsi kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Arif Rahman Arifin digelar di PN Jakarta Selatan kemarin. Dalam eksepsinya, Arif mengaku hanya menjalankan perintah Ferdy Sambo yang saat itu adalah atasannya. Terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua, Arif Rahman Arifin menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat pagi. Dalam pembelaannya, kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa Arif Rahman bertindak sebagai pejabat pemerintah pelaksana di bawah perintah Ferdy Sambo. Dengan kata lain, Arif Rahman tidak bertanggung jawab atas perusakan CCTV. Terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdy Sambo dan Irjen Polisi Ferdy Sambo selaku pejabat pemerintah negara yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang mempunyai. Maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang masih berwenang justru hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga. Sementara majelis hakim memutuskan untuk mendengarkan tanggapan jaksa pada pekan depan untuk memberi keputusan atas pengajuan eksepsi terdakwa. Kita bisa beralih ke hari lain selain dari hari Jumat atau yang diminta saudara minta di hari Rabu, tapi kita akan lari ke hari Selasa, bukan Rabu, di hari Selasanya. Sidang lanjutan terdakwa Arif Rahman Arifin akan kembali digelar pada 1 November 2022. Sebelumnya, mantan Wakaden Baby Ropaminal Div Propam Polri ini didakwa merusak CCTV sehingga menghalangi proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Arif Rahman juga disebut turut menyaksikan rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3 bersama Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Ridwan Soplanit. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo akan digelar 1 November 2022. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo CS akan digelar pekan depan. Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi rencananya akan digelar Selasa 1 November 2022. Sebelumnya majelis hakim menolak seluruh keberatan yang diajukan kuasa hukum Ferdy Sambo karena tidak beralasan. Keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo SH SIKMH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796/B/2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdy Sambo SH SIKMH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan sampai dengan putusan akhir. Selain Ferdy Sambo, nota keberatan terdakwa perkara pembunuhan Brigadir Yosua lainnya Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga ditolak majelis hakim. Dalam sidang berikutnya, Hakim Ketua mengatakan saksi yang dihadirkan adalah saksi yang sama dengan sidang terdakwa Richard Eliezer. Sementara itu, kedua orang tua Yosua yang telah kehilangan anaknya meminta Baradae jujur dalam persidangan, terutama adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Pemirsa, jelang tahun politik, elektabilitas Partai Perindo terus mengalami kenaikan. Bahkan sejumlah lembaga survei Partai besutan Haritanu Sudibyo ini elektabilitasnya telah melewati ambang batas parlemen 4%. Elektabilitas Partai Perindo kian meroket menuju pemilu 2024. Berdasarkan survei Litbang Kompas dan CSIS, elektabilitas partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini melampaui beberapa partai parlemen. Terdongkraknya elektabilitas Partai Perindo tak lepas dari kerja keras seluruh kader partai dan bergabungnya sejumlah tokoh nasional. Kans Perindo Senayan sejak Tuan Guru Bajang bergabung bersama Perindo, itu perubahan signifikannya terjadi itu. Terlihat jelas dalam elektabilitasnya Perindo. Jadi, bahwa saya yakin dengan pergerakan-pergerakan politik yang dilakukan oleh Tuan Guru Bajang, bukan
memang tidak mungkin Perindo semakin meningkat elektabilitasnya dan sukses menembus Senayan. Partai Perindo menargetkan bisa meraih 60 kursi DPR RI pada pemilu tahun 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 bakal calon presiden terkuat pada pemilu tahun 2024 menyinggahi kota Surakarta, Jawa Tengah sejak kemarin. Selain menghadiri acara, mereka juga menemui sejumlah tokoh penting di Surakarta. 3 tokoh yang digadang-gadang sebagai bakal capres-cawapres potensial sama-sama berada di kota Surakarta sejak kemarin. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil datang ke Surakarta untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Youth 20 di Pura Mangkunegaran kemarin malam. Di sela-sela acara, keduanya bertemu untuk merayakan ulang tahun Ganjar Pranowo. Dalam acara ini, Wali Kota Bogor Bima Arya mencoba memasangkan Ganjar dan Ridwan Kamil sebagai capres dan cawapres. Di hari yang sama, Anies Baswedan bersilaturahmi dengan pimpinan Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudah Habib Novel bin Muhammad Ali Yadrus di Masjid Ar-Raudah Solo, Jawa Tengah. Ketika dikonfirmasi, Anies membantah pertemuannya merupakan safari politik, melainkan menghadiri acara pernikahan anak temannya. Dalam pertemuan ini, Anies mendapatkan tongkat tanduk rusa dari Habib Novel. Tidak seperti yang dilakukan oleh justru dia enggan hadir pengajian. Terjerumus dosa. Pemirsa, gagal ginjal di beberapa daerah terus bertambah. Apa langkah pemerintah? Kami akan kembali untuk membahasnya secara komprehensif usai jeda berikut bersama kami.